Dalam rapat koordinasi penanggulangan dampak kekeringan akibat El Nino di Aula Mahan Agung Selasa sore, Gubernur Lampung Arinal Junaidi kembali menegaskan bahwa Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan kesiapan terhadap terjadinya dampak El Nino. Langkah tersebut meliputi ketersediaan pangan, ketersediaan air, dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Lampung. Gubernur Arinal menyebutkan bila Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan menjamin kebutuhan pangan akan tetap terpenuhi sampai Oktober mendatang. Gubernur memberikan penekanan bahwa kesiapan ini sangat penting, terutama terhadap ketersediaan pangan khususnya beras, di mana Provinsi Lampung merupakan penyokong kebutuhan beras bagi daerah lain. Provinsi Lampung pada bulan September masih mampu melakukan panen padi seluas 84.728 hektar dan bulan Oktober seluas 72.000 hektar dan bulan November seluas 40.000 hektar serta bulan Desember seluas 137.000 hektar. Di mana terdapat 5 kabupaten produksi panen tertinggi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Mesuji. Selanjutnya untuk ketersediaan lahan dalam rangka Gerakan Pangan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Provinsi Lampung sudah menyiapkan 36.000 hektar lahan yang mencakup 9 kabupaten kota dan jika digabungkan dengan lahan pertanian yang reguler masih memiliki 228.000 hektar. Jika diambil rata-rata panen 5 ton per hektar, maka Provinsi Lampung masih ada cadangan beras 400.000 ton untuk bulan September. Selain itu, Pemprov Lampung juga sudah melakukan langkah koordinasi dan antisipasi dengan Perum Bulog dalam upaya ketersediaan beras lainnya. Tak hanya soal ketersediaan beras, orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini juga menyampaikan upaya ketersediaan pangan lainnya seperti jagung dan sayur mayur. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi terjadinya El Nino, Provinsi Lampung ditargetkan untuk tambah tanam padi untuk Agustus Oktober seluas 36.000 hektar. Ini semua tersebar di 10 kabupaten. Ini kita pertimbangkan memang masuk di wilayah pertanaman dan relatif masih tersedia sumber air melalui irigasi dan sumber bor yang diperuntukkan untuk pemanfaatan kebutuhan pasokan air, termasuk tanaman-tanaman lainnya seperti hortikultura. Dan realisasi tanam pada bulan Agustus yang existing reguler seluas 24.718 hektar dengan gernas seluas 881 hektar. Sehingga total pertanaman padi pada bulan Agustus yang berkontribusi menghadapi El Nino seluas 25.599 hektar. Oleh karenanya, target tanam bulan September pada tahun 2023 sejumlah 11.832 existingnya. Kemudian kernasnya 11.904 dengan total 23.736 dari 13 kabupaten termasuk satu kota yaitu Kota Lengkong. Sementara itu terkait ketersediaan air, Gubernur Lampung juga memastikan bila pemerintah Provinsi Lampung sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan air bagi lahan pertanian siap tanam dan kebutuhan air bersih masyarakat dalam bentuk penyediaan pompa air permukaan dan penyalurannya menuju lahan pertanian dan masyarakat terdampak. Arinal Junaidi juga mengatakan kondisi waduk per September 2023 di kawasan Waduk Batu Tegi 259,95 meter masih lebih tinggi 208,5 meter dari batas ketinggian air normal.
Di Waduk Wai Sekampung 122,57 masih lebih tinggi 12 meter. Waduk Wai Jepara 30,88 lebih tinggi 25,66 meter. Data ini menyimpulkan bahwa ketersediaan air untuk irigasi dalam kondisi normal. Untuk ketersediaan embung berjumlah 118 embung dengan kapasitas 19 juta meter kubik dalam kondisi baik dan aman. Ketersediaan air tanah sebanyak 214 sumur dengan rincian 166 sumur untuk jaringan irigasi dan 38 sumur untuk jaringan air baku. Pemprov Lampung juga telah menyiapkan sumur bor sebanyak 11 unit, irigasi perpompaan dan embung sebanyak 1 unit di Wai Kanan. Untuk sumur bor dan jaringan perpompaan dibuat juga di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Pringsewu, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk jaringan perpompaan dibuat di Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Dukungan ketersediaan sumber air, data dari Dinas Ketahanan Pangan bahwa di Lampung Utara punya 8 embung, irigasi perpompaan ada 5, irigasi perpipaan ada 1, itu juga Lampung Tengah, embungnya ada 8, ada 9, Lampung Selatan ada 5, Lampung Timur ada 4, total dari 13 kabupaten plus 1 kota, embungnya ada 25. Untuk pengendalian hama penyakit, Dinas Perkebunan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk antisipasi pada komoditas sawit, kelapa, dan kakao untuk menjaga produksi panen tetap terjaga meskipun terdampak El Nino. Lebih jauh dapat dilaporkan bahwa kestabilan harga 12 bahan pokok di pasar-pasar di Bandar Lampung, Metro, dan Pringsewu terpantau 8 harga bahan pokok mengalami penurunan dan 3 komoditas stabil, dan 1 komoditas mengalami peningkatan harga, yaitu beras medium mencapai harga Rp12.000 per kilogram dan premium mencapai Rp14.000 per kilogram. Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan harga beras medium, Desperindak telah berkoordinasi dengan Bulog untuk membanjiri beras medium di pasaran dengan memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Selain beras medium, dilaksanakan pula program operasi pasar untuk telur dan daging ayam yang ditujukan untuk melindungi peternak dari penurunan harga yang terus-menerus sekaligus diberikan kepada keluarga yang rentan stunting sejalan dengan program pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan langkah antisipasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Lampung. Kondisi kekeringan yang mengakibatkan Karhutla di Provinsi Lampung masih dalam kategori normal untuk bulan Agustus hingga November 2023 tahun ini. Dari pantauan, terdapat 3 kabupaten dengan titik hotspot tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Wai Kanan, Mesuji, dan Tulang Bawang. Pemprov Lampung sudah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan kewaspadaan Karhutla dengan mempersiapkan embung dan kebutuhan sumber air untuk pemadaman api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Di akhir pemaparan, Gubernur Lampung Arinal Junaidi berharap semua pihak termasuk masyarakat ikut dalam upaya menjaga dampak El Nino agar tercipta kondisi yang aman, nyaman, dan terkendali. Jeffrey Ardi, David Sihotang, Radar Lampung TV melaporkan.